Aceh dengan apanya? Dengan rencongnya. Jawa Barat kujangnya. Madura celurit. Betawi soto Betawi. Betawi dengan golok, bendok. Itu yang mereka punya, tapi mereka nggak putus asa, nggak putus semangat. Perjuangan, semangat, gagah berani, dan tawakal kepada Allah. Ini nilai tawakal yang mereka miliki. Tawakal yang begitu besar, tawakal yang mendominasi para pejuang kita. Ini yang membuat ciut nyali para penjajah, sehingga walaupun dengan bambu runcing tapi mampu mengusir para penjajah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalam ala ashrafil makhluqat sayyidis sadat sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-faizin bil khairat, amma ba'd. Yang sama kita muliakan, kita cintai guru kita, pembimbing kita yang selalu mengarahkan kita untuk semakin dekat kepada Allah dan Rasulnya, Ustadzuna al-Mahbub al-Fadil ad-da'i ilallah Ustadz Taufik Hidayat SPDI. Mata'anallah bituli hayatihi syarifah wa nafa'ana bi'ulumih wa kassarallahu bi'amsalih, amin ya rabbal. Para asatid, para sesepuh, para orang tua, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, patutlah kita bersyukur kepada Allah karena semua kita pada malam hari ini bisa hadir di masjid ini dalam rangka tasyakkur Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76. Bisa dan mampunya kita hadir malam hari ini bukan semata karena badan kita dalam keadaan sehat, karena banyak orang yang saat ini badannya sehat justru tak mampu melangkahkan kaki dalam acara tasyakkur malam hari ini. Maka hadirnya kita malam hari ini semua itu tiada lain karena Allah menghendaki pada kita untuk hadir malam hari ini. Mudah-mudahan hadirnya kita malam hari ini di Masjid Jami' Al-Mujahidin dalam rangka kita bertasyakkur, menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah atas kemerdekaan negara Republik Indonesia yang sudah berusia 76 tahun. Kita semua digolongkan oleh Allah menjadi hamba-hambanya yang pandai mensyukuri akan nikmatnya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau malam hari ini atau esok hari kita berziarah ke makam para pahlawan, baik mungkin
yang mereka mendapatkan tanda jasa, disebut dengan pahlawan nasional, atau juga masyarakat memang mengenalnya dia sebagai pejuang. Dan kalau juga ketika kita berziarah di hadapan pusara para pahlawan kita, diizinkan oleh Allah untuk para pahlawan kita bisa bercakap-cakap, dan diizinkan oleh Allah kita bisa mendengar dari ucapan-ucapan para pahlawan kita. Saudara, kita akan bertanya pada mereka, wahai para pejuang, wahai para pahlawan yang kalian begitu sangat berani, gigih dan tangguh mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Kehebatan kalian bisa menggetarkan musuh yang begitu sangat dilengkapi dengan alutsista, tapi tidak membuat nyali kalian ciut walaupun dihadapkan dengan alutsista yang modern pada saat itu. Tapi kalian sebelum menghirup kemerdekaan ini, kalian telah gugur di medan juang. Saat ini, wahai para pahlawanku, 76 tahun sudah kemerdekaan kami rasakan. Saat ini kami beserta jamaah ingin bertanya kepada kalian, wahai para pahlawanku, yang kalian telah menempati alam kubur kalian yang sudah puluhan tahun. Kami sekedar ingin bertanya, apa yang kalian minta pada kami? Apakah kalian ingin agar kami memberikan tanda jasa berupa kepingan lencana, atau kenaikan pangkat, atau kalian ingin nama kalian disematkan di sebuah jalan sehingga menjadi nama jalan, atau kalian ingin kubur kalian dibangun, dibuatkan monumen? Saudara, pasti jawaban mereka itu bukan itu yang diharapkan. Karena semua mayit, apakah dia pejuang, dia pahlawan, ataupun juga mereka bukan pahlawan, kondisi mereka sama, baik siang maupun malam. Yang mereka harapkan, yang mereka tunggu, yang mereka nantikan dari anak, cucu, menantu, dari tetangga, dari kawan, sanak saudara, handai tolan, adalah doa. Ini yang mereka nantikan. Saudara, apalagi para pahlawan kita yang mereka berjuang sampai mengorbankan nyawa yang cuma satu-satunya karena satu harapan mereka, biar mereka yang berjuang, biar mereka yang merasakan penjajahan, biar mereka yang merasakan hidup sulit karena di bawah kungkungan para penjajah. Saat ini mereka berjuang, mereka bergerilya. Satu yang mereka harapkan, agar generasi setelahnya tidak lagi hidup di bawah penjajahan. Ibarat nanam pohon, orang bilang, Pak, nanam apa? Nanam pohon. Pohon apa? Pohon duren, pohon mangga. Ini semuanya bibit unggul yang saya tanam. Bapak nanam sekarang? Iya. Usia Bapak sudah berapa? Usia saya sudah 65 tahun. Sudah 70 tahun. Sudah 76 tahun. Saudara, Pak, setahu saya pohon ini baru bisa berkembang dan juga baru bisa berbuah setelah sekian tahun. Rasa-rasanya Bapak nggak ngalamin untuk menikmati buah dari pohon yang Bapak tanam. Saudara, orang tua yang bijak dia bilang begini, saya memang tidak akan merasakan manisnya dari apa yang saya tanam, buah dari pohon yang saya tanam.
dan itu memang saya tidak harapkan. Setidaknya anak cucu saya nanti, mereka yang akan merasakan hasil apa yang saya tanam. Saudara hadirin jemaah sekalian, itu peninggalan yang harus kita jaga, yang harus kita rawat, yang harus kita lestarikan. Saudara, dalam mengisi kemerdekaan ini, saudara, 76 tahun sudah ini, maaf, bukan usia muda lagi. Mereka tidak mengharapkan kenaikan pangkat, disebut malah mereka di nama jalan. Yang mereka harapkan pasti, maaf, seandainya kata mereka diizinkan oleh Allah untuk bertutur kata dengan kita yang menziarahinya, mungkin mereka akan bilang, tolong isi dan jaga kemerdekaan ini, syukuri kemerdekaan ini. Kenapa harus kita syukuri, saudara? Sejarah kan membuktikan bagaimana nggak selamanya orang yang kuat itu kemudian bisa mengalahkan yang lemah. Yang kecil nggak mustahil juga bisa menumbangkan yang besar. Saudara, gambaran ini kayaknya pas banget dengan yang dialami oleh para pahlawan dan para pejuang kita, sehingga dapat meraih kemerdekaan, bisa mengusir para penjajah. Kam min fi'atin ghalabat fi'atan, kam min qalilatin ghalabat fi'atan katsirah. Saudara, kita lihat di masa perjuangan para penjajah dengan apa? Alutista yang sangat canggih, sementara para pejuang kita dengan persenjataan yang sederhana. Terkenal di setiap masing-masing ya provinsi, daerah memiliki senjata khas. Aceh dengan apanya? Dengan rencongnya. Jawa Barat kujangnya. Madura celurit. Betawi soto Betawi. Betawi dengan golok, bendok. Saudara, itu yang mereka punya, tapi mereka nggak putus asa, nggak putus semangat. Di sini, saudara, kita ambil sebuah pelajaran perjuangan, semangat, gagah berani, dan tawakal kepada Allah. Ini nilai tawakal yang mereka miliki, tawakal yang begitu besar, tawakal yang mendominasi para pejuang kita. Ini yang membuat ciut nyali para penjajah, sehingga walaupun dengan bambu runcing tapi mampu mengusir para penjajah. Nah hadirin jemaah sekalian, oleh karena itu kita saat ini sebagai pengisi kemerdekaan, kita yang hanya tahu perjuangan hanya dari apa? Buku-buku sejarah bagaimana perjuangan para pahlawan kita. Oleh karena itu mari kita isi. Yang pertama, malam hari ini kita ingin menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah. Kenapa syukur kita kepada Allah? Karena lagi-lagi saudara, kejujuran para pendiri republik ini mereka tuangkan dalam muqaddimah Undang-Undang Dasar 45. Kalau hanya sekedar ngarepin dengan senjata yang ada, kayaknya sangat-sangat mustahil kemerdekaan ini bisa kita raih. Bambu runcing melawan bedil, melawan persenjataan yang saat itu sudah dianggap canggih dan modern. Tapi tadi nggak patah semangat meskipun senjata apa adanya. Tawakal kepada Allah, maka Allah berikan kemenangan. Jadi dengan kejujuran para pahlawan kita, pendiri republik ini, mereka tuangkan itu semua dengan rahmat Allah. Dengan rahmat Allah. Jadi maaf, seribu maaf, salah besar kalau dikatakan mungkin, maaf, ada yang beranggapan bahwa kemerdekaan ini hadiah dari penjajah, hadiah dari Jepang. Bukan, saudara. Karena gigihnya para pahlawan kita, karena gagah beraninya para pahlawan kita. Oleh karena itu mengisi kemerdekaan ini dengan penuh syukur kepada Allah. Yang kedua, kita ingin malam hari ini menunjukkan rasa syukur dan terima kasih kita dengan para pahlawan kita, dengan cara kita memperingati
Ketika kita memperingati, coba kita ingat perjuangan, kita ingat perjuangan para pahlawan kita, saudara. Ketika itu kita akan bisa menghargai jerih payah dan perjuangan para pahlawan kita. Maka malam hari ini kita sertakan, mohonkan doa kepada Allah untuk para pahlawan kita, agar mereka semua ya mujahidin mujahidat yang telah gugur di masa-masa revolusi, semoga Allah terima iman Islamnya, Allah jadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah. Kemudian mari kita berusaha ya, bahwa kita sebagai penikmat dan penerima serta pengisi kemerdekaan ini kita isi dengan sebaik-baiknya, agar negeri tercinta ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal. Karena apa? Karena memang tadi, jangankan sekelas pahlawan, manusia biasa pun ketika sudah menempati alam kuburnya, doa dan munajat serta hal-hal yang menjadikan aliran pahala untuk mereka, Allah sampaikan bagi mereka, semua dilakukan oleh orang-orang yang masih hidup. Oleh karena itu, sebagai wujud terima kasih kita, malam hari ini kita munajat, mungkin sudah dibacakan, kita mohonkan kepada Allah agar kita semua sebagai pengisi kemerdekaan bisa mengisi kemerdekaan ini dengan rasa syukur dan terima kasih kita kepada Allah, terima kasih kita kepada para pahlawan kita. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita dalam iman, dalam ibadah, dan semoga pandemi yang masih berlangsung ini Allah angkat, dan yang mungkin saudara kita yang masih terpapar, Allah berikan kesembuhan. Amin ya rabbal. Ini saja yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Untuk itu mari sama-sama kita munajat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah, 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 sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya 'alaiha namut 'alaiha nub'as insyaallah ta'ala minal aminin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa liman ahsan ilaina, li jami'il muslimin wal muslimat, khususnya al mujahidin. Awsilahumma sabadhalika minna ilaihim. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afuanhum waj'alil jannata maswahum. Allahumma ja'al kuburahum rawdah min riyadil jinan. Allahumma ja'al kuburahum rawdah min riyadil jinan. Allahumma ja'al kuburahum rawdah min riyadil jinan. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.